faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal sebuah bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk mengatasi masalah bisnis seperti biaya produk, merancang strategi bisnis, atau permasalahan layanan organisasi. Namun, menurut James O'Brien, manajemen information system adalah kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh user atau manusia, hardware, software, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi, data, dan juga database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi terkait sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada tujuan SIM. Nah, tujuan SIM ini saya bagi menjadi 3 yang utama. Yang pertama ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Penerapan SIM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Dengan menyediakan data yang akurat, analisis yang mendalam, dan laporan yang terstruktur, SIM dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi situasi bisnis, mengidentifikasi peluang, dan mengatasi tantangan peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya ada peningkatan kinerja organisasi. Dengan menyediakan alat yang mendukung perencanaan strategis, monitoring kerja, dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar, SIM dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional. Dengan otomatisasi proses bisnis yang menyediakan akses cepat terhadap informasi yang relevan, SIM membantu mengurangi waktu dan upaya dalam karyawan ini untuk melakukan tugas-tugas rutin. Selanjutnya ada fungsi dari SIM. Nah, fungsi dari SIM ini juga saya bagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada pengambilan keputusan manajerial. Sistem ini memproses data menjadi informasi yang bermanfaat bagi manajer dalam mengevaluasi alternatif, menganalisis tren, dan mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada perencanaan. Sistem ini membantu manajer dalam mengidentifikasi tujuan jangka panjang, mengukur kinerja, serta merencanakan taktik untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya ada pengembangan strategi organisasi. SIM atau Sistem Informasi Manajemen ini mendukung pengembangan strategi organisasi dengan menyediakan informasi tentang lingkungan bisnis, pesaing, dan juga tren pasar. Selanjutnya, ini adalah komponen-komponen utama Sistem Informasi Manajemen. Sistem yang pertama ada hardware. Nah, hardware ini contohnya seperti komputer, server, perangkat keras, PC, dan lain-lain. Nah, perangkat keras ini berperan penting dalam pengolahan dan penyimpanan data yang menjadi dasar bagi SIM untuk menyediakan informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada software. Software ini contohnya itu seperti aplikasi ataupun hal-hal perangkat lunak lainnya. Nah, software aplikasi khusus membantu dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah basis data. Basis data ini melalui sistem basis data, SIM dapat menyimpan, mengakses, dan mengelola informasi dengan efisien. Ini memastikan ketersediaan data yang konsisten dan dapat diandalkan untuk mendukung keputusan manajerial. Selanjutnya ada manusia. Nah, peran manusia dalam proses pengolahan sistem informasi melibatkan pemahaman akan interpretasi data dan pengambilan keputusan yang lebih bijak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen. Yang pertama ada dukungan manajemen puncak. Manajemen puncak memberikan dukungan penuh baik dalam hal penyediaan sumber daya yang memadai, pengambilan keputusan strategis, serta komunikasi dan pengarahan kepada seluruh karyawan terkait pentingnya sistem manajemen informasi itu sendiri. Kemudian ada kesesuaian dengan proses bisnis. Ditemukan dalam suatu penelitian bahwa SIM yang diimplementasi telah disesuaikan dengan proses bisnis utama perusahaan, seperti perencanaan, produksi, pengendalian, persediaan, pembelian, serta penjualan. Selanjutnya ada keterlibatan pengguna. Nah, keterlibatan ini memungkinkan pengguna untuk memberikan masukan yang berharga sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis mereka, sehingga SIM yang diimplementasikan dapat sesuai dengan harapan dan memudahkan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada pelatihan dan pendampingan. Adanya program pelatihan yang memadai dan pendampingan yang berkelanjutan bagi pengguna, perusahaan telah mengadakan
pelatihan intensif bagi pengguna akhir sebelum dan setelah implementasi sistem informasi manajemen. Lalu ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang mendukung perubahan, kolaborasi, dan penerimaan teknologi baru juga berkontribusi pada keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen. Nah, karyawan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses implementasi sistem informasi manajemen dan diajak untuk beradaptasi kepada situasi bisnis yang akan terjadi. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kita membahas tentang keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti dukungan manajemen puncak, keterlibatan pengguna, serta pelatihan dan pendampingan yang memadai. Selain itu, kesesuaian SIM dengan proses bisnis, infrastruktur, teknologi yang baik, serta budaya organisasi yang mendukung inovasi juga menjadi faktor kunci. Manajemen perubahan yang efektif diperlukan untuk mengatasi resistensi karyawan yang terhadap sistem baru. Secara keseluruhan, keberhasilan SIM ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga dukungan dari suatu organisasi atau perusahaan dan manajemen yang baik agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga daya saing organisasi. Oke, baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.